Assalamualaikum, salam sehat. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang spirometri, suatu alat yang digunakan untuk mengukur fungsi paru-paru. Materi dari video ini akan menjelaskan tentang manfaat dan indikasi pemeriksaan spirometri, volume paru yang dapat diukur oleh spirometri, bagaimana cara pemeriksaan spirometri, dan cara membaca hasil spirometri. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mengikuti. Spirometri adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah volume udara yang dapat dihirup dan dihembuskan dari paru-paru. Saat ini tersedia yang berbentuk portable dan mudah dibawa dengan harga yang bervariasi. Adapun indikasi dari pemeriksaan spirometri antara lain untuk menilai faal paru, menjelaskan suatu gejala paru seperti batuk, sesak napas, kemudian mengevaluasi manfaat pengobatan yang telah kita berikan, mengevaluasi laju perkembangan penyakit paru, menentukan prognosis, menentukan toleransi tindakan bedah yang akan dilakukan, dan juga dapat digunakan sebagai screening terhadap penderita yang berisiko menderita penyakit paru, seperti pada perokok, orang yang terpapar terhadap zat-zat berbahaya dari lingkungan pekerjaannya, yang bekerja di pabrik misalnya, dan pemeriksaan fisik yang rutin pada orang yang berusia di atas 50 tahun. Ada 3 manuver yang dilakukan untuk pemeriksaan spirometri. Pertama, manuver kapasitas vital atau SVC, Slow Vital Capacity. Yang kedua, manuver kapasitas vital paksa atau FVC, Force Vital Capacity. Dan yang ketiga, manuver maksimal voluntary ventilasi atau MVV. Pelaksanaan spirometri, melakukan pemeriksaan sebaiknya pasien dalam kondisi tegak berdiri, walaupun bisa juga duduk, tapi sebaiknya berdiri. Kemudian penderita diminta untuk menghirup udara semaksimal mungkin, kemudian meniupkan udara napas melalui mouthpiece sekuat-kuatnya dan secepat-cepatnya sampai semua udara dapat dikeluarkan sebanyak-banyaknya. Hal ini dilakukan minimal 3 detik. Persiapan pasien sebelum spirometri, pertama harus dihindari merokok dalam 24 jam. Minum alkohol, makan terlalu kenyang, menggunakan bronchodilator kerja singkat, menggunakan inhaler beta 2 agonis selama 12 jam, menggunakan obat lapas lambat teopilin, atau baru melakukan latihan berat 30 menit yang lalu dan melonggarkan pakaian yang ketat. Ya, persiapan alat pertama kita melakukan kalibrasi. Ya, pertama kita hidupkan dulu tombol on off-nya, kemudian persiapan alat dengan melakukan kalibrasi, kita lihat di monitor tanda kalibrasi, kemudian kita ikuti arahannya dengan dilanjutkan dengan menyambung alat mouthpiece dari spirometri dihubungkan dengan mouthpiece dari kalibrator. Kalibrator itu ada bentuk yang 1 liter, ada yang 3 liter. Kebetulan ini ada yang 1 liter. Posisi dari kalibrator itu harus di posisi yang datar di atas meja. Nah, kemudian kita lihat di monitor arahan untuk melakukan kalibrasi dengan menekan tombol. Kemudian kita lanjutkan dengan menekan tombol start. Ya, akan ada arahan di depan monitor dari spirometri. Nah, kemudian kita lakukan kalibrasi sesuai dengan arahan. Akan ada petunjuk di monitor, ya kapan berhenti, kapan mulai. Kemudian kita lihat sudah berhenti dan kemudian kita akan melihat hasil dari kalibrasinya apakah sudah oke atau tidak. Untuk memulai pemeriksaan, pertama kita hidupkan dulu tombol on off kalau memang belum hidup alatnya. Kemudian kita lanjutkan dengan mengisi data dari pasien. Ya, data pasien diawali dengan mengisi nomor ID, ya, pakai nomor rekam medis, kemudian nama dari pasien, kemudian jenis kelamin, kemudian tanggal lahir, sehingga nanti akan muncul umur secara otomatis di layar monitor. Kemudian kita masukkan tinggi badan dan kemudian berat badan. Ada 2 metode di dalam pemeriksaan spirometri. Yang pertama adalah metode closed circuit, yaitu
bernapas inspirasi dan ekspirasinya di dalam alat spirometri. Sedangkan metode open circuit, inspirasi di luar mouthpiece dan hanya ekspirasi saja yang masuk dalam alat spirometri. Tidak ada perbedaan dari hasil pemeriksaan kedua metode ini. Dan kelebihan dari open circuit, waktu pemeriksaan menjadi lebih singkat dan mengurangi kontaminasi dari bakteri. Pemeriksaan open SVC, pertama napas biasa tenang 3 kali, masukkan mouthpiece-nya ke dalam mulut, kemudian hembus secara perlahan-lahan, semaksimal mungkin, sehabis-habisnya, minimal 3 detik. Ya. Pemeriksaan close SVC. Masukkan mouthpiece ke dalam mulut, napas tenang sebanyak 3 kali. Napas tenang, hembus, napas biasa, kemudian tarik dalam. Setelah 3 kali, tarik dalam, hembus pelan-pelan perlahan-lahan semaksimal mungkin selama minimal 3 detik. Kalau bisa sampai 6 detik. Ya, terus ya. Pemeriksaan open FVC, napas tenang 3 kali, masukkan mouthpiece ke dalam mulut, hembus kuat sekuat-kuatnya dan selama-lamanya minimal 3 detik. Ya, selesai. Mulai. Pemeriksaan closed FVC, masukkan mouthpiece dalam mulut, napas tenang 3 kali, tarik dalam, hembus kuat selama-lamanya, minimal 3 detik. Ya. Untuk menginterpretasi hasil spirometri, pertama kita harus menilai apakah pemeriksaannya acceptable atau reproducible. Kemudian kita tentukan apakah kelainannya restriksi atau tidak, dan dilanjutkan penilaian terhadap apakah hasilnya obstruksi atau tidak. Dan terakhir kita membuat kesimpulan dari hasil pemeriksaan. Dengan kriteria acceptable, jika tes yang dilakukan dimulai dengan awal yang cepat. Ini kita bisa nilai dengan melihat grafiknya dekat atau rapat dengan sumbu vertikal. Kemudian grafik flow volumenya mempunyai puncak grafik. Jadi dia harus punya satu puncak saja. Kemudian yang ketiga, tidak terjadi penghentian yang prematur. Jadi harus dihembus semaksimal mungkin sehingga grafiknya memotong garis horizontal. Adapun kesalahan yang sering dilakukan dalam pemeriksaan spirometri, pertama usahanya tidak maksimal, jadi tidak menghembus dengan sebaik mungkin. Kemudian berhentinya juga terlalu cepat, menghembuskannya tidak panjang, jadi minimal 3 detik dan kalau bisa sampai 6 detik. Kemudian ada napas tambahan, jadi begitu dia menghembus, kemudian dia narik napas lagi, jadi ada puncak akan muncul 2, lebih dari 1. Kemudian ketika melakukan manuver, pasiennya mengalami batuk, ya, itu juga salah. Maksud dengan kriteria reproduksible, yaitu hasil dari 3 kali pemeriksaan spirometrinya tidak lebih dari 150 ml. Ya, kita lihat di sini contohnya, pemeriksaan pertama 3.415, pemeriksaan kedua 3.385 dan pemeriksaan keempat 3.455. Ini tidak lebih dari 150 ml. Jadi trial 1, 2, 4 ini yang kita ambil karena pemeriksaannya tidak melebihi dari 150 ml. Spirometri normal jika nilai VEP1-nya di atas 80%, nilai KVP-nya di atas 80%, dan nilai perbandingan antara VP1 per KVP-nya di atas 70%. Gangguan obstruksi dinilai dengan melihat perbandingan antara VEP1 per KVP kecil dari 75% menurut PDPI atau berdasarkan kriteria GOLD kecil dari 70%. Dan bisa kita nilai derajat obstruksinya dengan melihat prediksi dari angka VEP1-nya.
Adapun contoh penyakit dari kelainan obstruksi antara lain asma, PPOK, bronkiektasis, dan SOPT. Adapun gangguan restriksi dapat dinilai dengan melihat nilai hasil pemeriksaan KVP atau FVC yang kecil dari 80%, atau dengan menggunakan volume statik, lihat nilai slow vital capacity-nya kecil dari 80%. Ini yang adalah yang idealnya untuk menilai gangguan restriksi. Ini adalah beberapa contoh dari penyakit yang menyebabkan gangguan restriksi. Dari hasil pemeriksaan spirometri, kita bisa mendapatkan apakah pemeriksaannya itu normal, atau kelainan restriksi, atau kelainan obstruksi, atau kedua kelainan obstruksi dan restriksi terjadi pada pasien tersebut.